Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Salawat serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita dinul Islam, cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, dan juga berinteraksi dengan sesama makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yugarranna taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Mata'u qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi Allah mengatakan kepada kita, jangan sekali-kali kamu diperdaya oleh kegiatan-kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la yagurrannaka taqallubul ladzi kafaru fil bilad. Janganlah kamu sekali-kali terperdaya oleh kegiatan-kegiatan orang-orang kafir dimanapun itu di seluruh negeri. Dimanapun itu di seluruh negeri. Hanyalah kesenangan sementara. Apa yang mereka lakoni itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara, semu. Jangan sampai kamu terperdaya, kata Allah. Nah, untuk itu kehadiran kita sebagai apologet mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk menyadari bahwa kita umat Islam itu sudah paham pola apa yang
Ya, justru itu kita harus meluruskan Bible yang sudah dibelokkan oleh orang yang punya. Kalian yang membelokkan isi Bible kalian sendiri, kamilah yang meluruskan karena kami tidak punya kepentingan di situ. Oke? Oke? Silau ya teman-teman. Silau. Tapi nggak apa-apa kan ya? Aman kan? Jaringan juga nggak bagus. Kita tag lagi teman-teman kita dari Oten, teman-teman. Kita tunggu mereka hadir bersama dengan kita di sini. Tunggu, aku tutup jendela dulu ya. Gimana? Masih silau teman-teman? Enggak terlalu ya? Udah agak mendingan kan? Jaringan nge-lag. Jelek jaringan ya saat ya? Silau, masih silau. Masa nggak ada lagi tuh, udah ditutup masih. Kok bisa? Kan aku tutupin tuh. Cih, udah kan? Masih silau. Oke, aman, alhamdulillah. Halo, semangat sore. Oke,
Oke. Oke, buka kamera. Oke. Silakan. Silakan buka kameranya. Oke. Oke. Di mana-mana nggak berani orang buka kamera. Oke. Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu Islam? Kenapa takut orang sama Islam? Coba pikir. Pikir. Oke. Oke. Tahu nggak Pak? Oke. Karena mereka tahu. Ya? Kau tahu nggak Islam? Oke. Tahu nggak? Ya? Oke. Saya kasih tahu ya. Ya? Oke. Oke. Jadi, apa Islam itu ya? Oke. Coba. Kalau setengah udah berapa kena gorok? Hah? Udah berapa? Tahu nggak? Anjing. Tahu? Ya? Kau di Sulawesi itu udah berapa? Satu keluarga pernah. Kenapa? Adek ini kenapa, Dek? Halo, Adek, kenapa? Adek kenapa? Lagi haid? Malu nggak kau? Dasar psikopat kau ya. Kalau agamaku seperti itu, ajarannya ditinggalkan. Adek, Itu bukan Adek kenapa? bukan Adek lagi haid? ya, bukan anjing. Hah? Lagi haid, Adek? Sudah makan anjing? Kau pencen itu aja. Christian Prince. Sudah makan anjing hari ini, Dek? Udah? Ya? Udah makan anjing hari ini? Larang buka kamera. Hari ini sudah makan anjing, Adek? Kok menggonggong terus? Islam itu dikembangkan dengan pedang anjing. Oh, Masa nggak tahu? Adek ini mau makan anjing maksudnya. Adek mau makan anjing. Tahu nggak Hah? sejarahnya? Oh, adek ada sejarahnya makan anjing gitu. Nggak usah banyak cerita. Islam itu dikembangkan dengan kekerasan, tahu nggak? Oh, Anda melakukan kekerasan terhadap anjing? Kok bisa? Ada tanya. Oh, Udah, Anda dimakan sama anjing. Yang mana yang betul ini? Halo? Ya? Udah? Apanya? Kuncinya udah. Mau usah sama orang open cam. Iya. Kenapa? Anjingnya lari? Oke. Hah? Open cam, nggak masalah. Ya? Terus kenapa? Anjingnya lari? Hei, Itu kenapanya adik? itu ya. Itu doktrin Muhammad dulu waktu perang. Oh. Halo, selamat sore. Perang. Halo. Halo, Makanya dokter berani. hewan. Selamat sore, dokter Sudah. hewan. Ini ada pasien, Pak, mau disuntik rabies. Iya. Ada pasien namanya Erik mau disuntik rabies, Pak. Iya, Babat pakai dulu, suntikan jarum suntikan sapi. Betul. Iya, Sudah Pak, iya, Pak. dibabat. Dia budak. Iya. Boleh. Nah, katanya dia mau disuntik pakai mesin babat. Halo, dokter. Dokter Andika, selamat sore. Ma,
Ini piaraan saya mau disuntik rabies, Pak. Kambuh dia. Halo. Wah, ini dokter Andika juga kena Halo, pengaruh juga ini. Musalam. Sama saya. Ini ada pasien Pak kena rabies. Bisa disuntik dulu. Apa kabar Ustaz? Rabies nih. Iya, Profesor dia Muslim sama banyak darah. pernah kena rabies, dia kena rabies. Gara-gara dia pernah jadi TKW. Berani membantah saya tentang sejarah Islam. Semua Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada informasi nih Bang Juma, ini penting untuk diketahui Siap, semua ya. Ini Iya, Erik iya. ini ternyata bukan nama aslinya Erik. Nama aslinya itu namanya Engkol. Oh, engkol. Engkol. Terus Oh. dalam kehidupan keluarganya, Ya, yaitu si engkol si Engkol ini itu suka sudah makan baterai katanya. enggak, sudah nggak dianggap. Oh. Iya, Jadi iya. keluarganya sendiri sudah tidak mengakui dia karena hanya sebagai benalu. Oh. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi katanya pernah jadi TKW, tenaga kerja wanita di Kuwait 3 tahun. Bukan di Kuwait, di Burundi. Kemarin saya ngusir pulang. Oh, di Burundi. Di Burundi. Iya, 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 iya. Di Burundi Ya. dia. Jadi usianya Iya, iya, juga iya. semakin senja. Memang fotonya agak muda, usianya semakin senja. Baterainya sudah Sekarang pada, berapa? baterainya udah nggak berfungsi. Soak. Oh. Udah berapa kali dicun up, nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Kata orang Betawi Dan udah dengar loksoy. dari dokternya katanya kalau buang lewat mulutnya sekarang keluarnya. Bukan lagi lewat Betul nggak? mulut, mulut sama kuping keluar dua-duanya. Oh. Oh begitu. Ya. Iya, 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 iya. Oh, Jadi sudah nggak karu-karuan antara pemikirannya nggak udah nggak. Jadi maklum lah ya, dimaklum. Oh, iya, iya, iya. Udah Terakhir kacau kemarin dia ya. keluarganya hubungin saya, Bang Andi, tolong ini yang satu ini ada nggak Dari- kira-kira yang bisa menampung dia? Kami udah nggak sanggup gitu loh. Kenapa nggak dibawa aja ke ini, ke kebun binatang, di karantina di sana sama harimau? Udah dikirim ke sana, binatangnya nggak ogah semua, binatangnya aja muak. Binatangnya nyerah. Nyerah. Oh. Ya, itu Iya, kira-kira iya, informasinya iya, Bang Jama. Saya dibawa lagi. Makasih. Assalamualaikum. Baik, baik Bang Adi. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya, sama dengan parah memang sudah. Madinah itu dihabisi kenapa? Dijolimi, bukan dijolimi. Ya, memang Islam itu dikembangkan dengan pedang. Itu Oh. Iya, 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 iya. Iran itu saya tahu. Halo, semangat sore Saudara Marimar. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya dari Jakarta. Ada bawa Jakarta karung Utara. goni? Saya dari Ada bawa Jakarta karung mau goni? suntik mati itu. Suntik mati aja itu si Erik itu. Jangan Pak, Masih- kasih Masih keturunan Bina. Dengarkan. Kristen. keturunan Firaun. Ah, Ya, Ini- bersyukur Kristen yang di Indonesia cuma digeruduk ya. Iya, iya, iya. Kalau di luar negeri Kristen geruduk. Gitu. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Ali, Dari Semarang. Oh, itu tangga dah. Kapok. Iya, iya, ketemu ini 2 pasien. Assalamualaikum Juma. ketemu 2 pasien. Assalamualaikum Juma. Iya, assalamualaikum. Juma, saya dokter wajah yang bisa membuat seseorang menjadi percaya diri. Kau mau kusuntik kah? Oh, sudah pergi orangnya Bang, udah turun barusan.
Udah turun. Saya dokter yang bisa menyembuhkan seseorang yang membuat udah seseorang turun. menjadi percaya diri. Oh, ya. Kenapa Anda nggak numbuhkan rambut di kepala aja? Rambutnya sudah mulai botak itu, udah kayak gundul itu, kayak udah Gunung Kidul. Nah, itu rambut sudah mulai kosong di atas. Udah kayak landasan pesawat itu jidat. Kenapa nggak diobatin aja itu? Itu jidat udah Cuma mau suntik kamu cuma biar mulutmu bisa bagus lagi. Ini ada tema, kita bahas tema salib itu apakah sandiwara. Silakan Anda bernarasi dulu. Oke, silakan. tapi iya kan dulu cuma mau nggak kusuntik kamu biar wajahmu menjadi bagus lagi. Iya. Saya dokter spesialis di situ. Boleh. Oke. Coba Ya, silakan. buka maskermu Juma. Sini, saya mau analisis dulu. Masuk ke tema, silakan. Iya, Juma tersesat. Juma sandiwara. Masuk ke tema tuh. Apakah salib itu hanya sandiwara doang? Karena salib menurut Yesus itu adalah salib yang apakah menghantarkan. sandiwara tidak, kecuali Juma yang sandiwara. Anda udah mulai kerasukan Roh Kristus. Roh Kristus merasuki Anda. Ayo teman-teman yang sedikit agak sehat otaknya, silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Silakan Abang. Ada yang ingin disampaikan? Nah, itu buat konten. Halo Bang Suma. Halo juga Bang dari Dibuka Kristen. maskernya Bang, supaya boneng kamu itu, gigit kamu yang di luar itu kelihatan. Kamu ini hanya mengejek agama orang. Dasar boneng. Saya ngejek apa Bang? Lu boneng lu. Saya mengejek apa? Jangan emosi lah. Anda sadar nggak kalau kalian itu menyembah buruk rupa? Katanya Tuhan Anda itu yang dinubuatkan Yesaya 53 kan? Rupanya sangat buruk sehingga tak ada orang yang mau memandangnya. Perbaiki dulu sembahannya. Jangan bawa-bawa muka itu loh. Enggak usah emosi lah. Diskusi aja kita yang baik-baik. Bisa kan? Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum Abang. Ya. Dari mana ini? Ini dari Ambon, Kota Tua. Terusin aja. Cuma saya masuk untuk bilang Bang Zuma terusin aja, jangan dong dengar orang sinting semua itu. Iya abangku, iya makasih. Makasih Ya. Abang. Ya, boleh turunin saya, nggak apa-apa Bang. Iya boleh Bang, boleh. Ini ada orang sintingnya datang Bang, nggak mau bercakap-cakap dulu? Oh iya, boleh. Aduh, Bang Arif. Kenapa kau takut sama saya Juma? Kamu nggak mau diskusi? Kalau kamu mau diskusi, ayo. Cuman kamu yang nggak Ya sanggup udah. diskusi dengan saya. Ya sudah, ayo kita diskusi, temanya ada kok tuh. Oke, Juma. Temanya. Kemarin pertanyaan saya belum kamu jawab tentang pertanyaan saya itu kenapa melalui perantara yang menuliskan Al-Quran itu. Belum kamu jawab sama sekali itu pertanyaan saya. Iya, aku nggak bisa Kenapa harus jawab. melalui perantara Nabi tema. Muhammad? Kenapa? Ini ada tema, bahas tema. Ya, tapi jawab dulu kenapa yang menuliskan Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad? Ayo jawab dulu. Iya, ada tema. Nggak usah kau terlalu tinggi ilmunya ke sana. Bahas Saya Al-Quran kamu sebagai apologet ini. membedakan antara setan dengan Tuhan aja kau nggak bisa. Begini, Apain Bang, kau? cuma
kamu katakan kamu adalah apologet. Saya mau menguji sejauh mana pengetahuanmu Nggak tentang perlu, apologet. nggak perlu. Ayo, Nggak perlu kenapa kok yang menulis uji. itu bukan langsung Nabi Muhammad? Nggak perlu kau uji itu. Ini ada tema ini. Ada tema. Saya hanya bertanya untuk menguji pengetahuan si Juma. Nggak perlu sembahanmu ke sini biar saya tata. Nah, jadi ini ya, ini mau 4.000 menyaksikan di sini, si Juma nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Kamu mengaku sebagai apologet, sementara pertanyaan saya nggak bisa kamu jawab, Juma. Dengar sini, pertanyaan kami itu mudah sekali Bang Zuma jawab. Cuma kamu tidak mengerti temanya itu apa. Setiap orang berbicara itu harus. Kamu yang jawab, Pasti jawab. tema. Kenapa yang menuliskan Al-Quran itu bukan langsung Nabi Muhammad? Ayo jawab. Nabiku Kalau kamu bukan nggak pengarang. itu yang dibilang temanya di atas itu. Bang Zuma bilang Nabiku temanya di bukan atas. pengarang. Saya hanya bertanya, kepada kalian dan juga kepada Juma Nabiku sebagai bukan pengarang seperti Paulus. Kalau Paulus wajar nulis dengan tangannya sendiri hasil penyesatannya. Nabiku bukan pengarang. Tidak seperti nabimu. Nabi Paulus, kamu dia pengarang kamu gitu. katakan bukan pengarang, tapi bisakah kamu menjawab sumber dari mana Al-Quran itu? Sumbernya dari mana? Sama seperti Nabi Musa, sumbernya jelas. Ayo Dari kamu jawab dulu. Roh Kamu jangan jawab yang lain-lain. Ayo, kamu jawab. Udah. Kamu Memang katakan kamu begitu. sebagai apologet, Kalau tentu kamu harus manusia memberikan lahir, jawaban yang tepat. Begitu manusia Juma. lahir kandang babi, kayak kau ini Nah, lahir di kandang kalau- babi. Mampus. Sok paten. Biarin aja dikasih. Orangnya tidak mengerti itu. Orang gila bang, orang gila. Orang gila. Orang gila dia, orang gila teman-teman. Maklumi aja. Oten, kita yang udah hafal karakter Oten. Pak biasa punya, tolong masuk tolong. Halo semua. Halo juga bang, boleh buka kamera silakan. Semua bodok. Buka kameranya, kita diskusi, jangan emosi. Yang lain tidak buka kamera tuh ngapain saya buka kamera? Assalamualaikum. Kasih Iya. Waalaikumsalam. Kasih turun aku buat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diskusi bang, silakan buka kameranya. Kopi kali hitam, bapak Rafi. Ayo buka kamera, diskusi kita. Memang tidak bisa dengar suara saya. Diskusi sambil buka kamera. Tidak usah tuh. Ngapain mau datang tangkap saya? Enak sekali kau. Diskusi bang, diskusi bukan mau berantem. Diskusi abang, kita bukan mau berantem abang, diskusi kita. Ya diskusi aja. Ngapain buka kamera? Iya harus buka kamera, syaratnya di Oh, kalau sini. gitu tidak usah turun aja tuh. Oh ya sudah turun sana pergi pelihara babi, jangan di sini. Sana ternak babi di hutan, jangan di komal gitu aja kok repot. Kenapa jadi depresi semua ya? Gara-gara apologet Islam Indonesia buka kebenaran, sampaikan kebenaran, pada kejang-kejang. Halo, semangat sore. Iya. Bolehkah saya menjawabnya? Dari mana ini? Dari Sumatera Barat. Agamanya maksudnya bang? Agama Islam. Oh, iya bang. Kita nggak usah meladenin mereka, nggak perlu. Toh mereka bertanya bukan untuk mau tahu, tapi hanya untuk menghujat abangku. Oh, oke lah. Iya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim gak usah sibuk. Halo, semangat sore. Halo. Halo bang.
Kejang-kejang wajar, kita maklumi lah. Mereka terguncang teman-teman, terguncang hebat dengan tema ini. Sudah berapa hari kita membahas tentang salib, terguncang hebat mereka. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Singapura ya Bang Juma ya. Makasih abang. Ya udah turun aja Bang Juma. Iya makasih. Sama-sama. Terguncang hebat mereka teman-teman, dikarenakan sahihnya validnya informasi yang kita uraikan dari Bible. Mereka terguncang, walah kok bisa ya, ternyata yang disampaikan Bang Zuma itu betul. Gimana ini, iblisnya meronta-ronta, iblisnya ngamuk, meronta-ronta iblisnya. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Salam. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Iya. Siap. Sarap Bang. Kalau nggak gila sarap ya, benar juga. Iya. Jangan kasih penonton. Mantap, anak muda. Iya. Keren kali, salam kenal. Pamit Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng kali anak muda kita, Pak. Halo, silakan teman-teman naik, ajukan permintaan, tapi jangan emosi, jangan ngamuk. Terpukul tapi janganlah ini, terguncang boleh, tapi jangan emosi. Ya, tenangkan diri kalian. Bersyukur kita buka, kita bongkar, bersyukur. Kita bongkar kebenaran itu supaya kebenaran itu sampai kepada kalian. Jangan malah emosi kejang-kejang, santai aja. Jangan emosi, santai, relax. Ya saya paham, saya ngerti, terguncang memang. Karena selama ini kan mereka cuma mendengarkan khotbah. Ternyata isi Bible-nya tidak sesuai dengan yang ada gitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana Bang? Dari Malaysia. Kita tengok hotel yang naik semua gila-gila lah Bang Zuma. Udah terguncang imannya Bang, terguncang hebat. Oke, semangat Bang Zuma, semangat. Teruskan, kita dulu. Assalamualaikum. Makasih abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terguncang teman-teman, terguncang habis. Salib yang mereka percaya ternyata itu bagi Yesus adalah Cuma kenapa kau takut dengan saya Cuma? Takaran yang Setiap harus kali saya nanya di komalmu, kamu selalu menghindar. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya kah? nggak bisa. Saya nggak bisa diskusi sama orang jadi gila. lebih bagus kamu jangan mengatakan dirimu sebagai apologet kalau pertanyaan saya nggak bisa kamu jawab. Saya maha guru, nggak ada yang bisa kalahkan saya. Kamu katakan kamu maha guru, tapi pertanyaan saya kamu nggak bisa jawab. Oh, karena saya nggak bisa diskusi sama orang gila. Yang menuliskan orang gila itu nggak bisa diajak diskusi. Itu yang pertanyaan saya. Jawab baru kau bilang orang gila. Kayak apa juga? Gila dong, masa makhluk kuburan disembah? Inilah yang menyebabkan kalian gila. Karena si Juma nggak bisa jawab pertanyaan Iblis saya. keluar dari kuburan kau tuhankan, ya gila lah. Kamu nggak bisa jawab orang gila. Ya gila, Markus 5 nomor 1 sampai 20 orang gila nyembah Yesus. Baca dalilnya. Ada 4,2 loh kan. Penonton kamu juga. Baca dalil, ini 4,2 penonton yang menyaksikan. Baca Juma nggak bisa jawab pertanyaan dalil. saya. Yang memberikan contoh menyembah Yesus itu adalah orang gila Juma dan nggak sampai ke kerasukan sana siapa yang setan. menuliskan Al-Quran. Si Juma nggak tahu itu. Ayo. Ayo, Juma, kamu jawab siapa yang menuliskan Al-Quran. Ayo. Dengan Allah. Ayo. Muhammad tidak mau berhadap dengan Allah. Kenapa? Ayo. Si Juma nggak bisa jawab siapa yang menuliskan Al-Quran. Nggak tahu dia jawaban itu. Dia bilang Ayo. Si Juma nggak sampai ke sana. terguncang oten. Apanya terguncang? Perasaan juga kamu cuma. Buka kamera Bang, kita diskusi Bang. Yuk. Silakan kita diskusi tema yang ada di sini. Kau bilang daripada oten terguncang. Apanya terguncang cuma.
Kalau Oten pakai akalnya menelaah Bible pasti terguncang. bahkan terancam akan meninggalkan gereja. 5 itu nonton kami itu loh Juma. Nah, kenapa selama ini kalian tidak terguncang dan aman-aman saja? Karena kalian tidak paham Bible, kalian hanya didoktrin doang, gitu bang. Didoktrin. Silakan, Kamu doktrin. silakan, Enggak pengerti doktrin. silakan buka kamera. Pengajaran doktrin. Silakan buka kamera. Kamu doktrin. Kalau Anda mau berdiskusi, doktrin. silakan. Kau bilang nggak bisa kita diskusi baik-baik. Aduh, sudah, berarti Anda nggak bisa diskusi. Silakan Anda dibawa, tap layar, posting ulang, nggak usah ke atas. Kalau ilmu cuma secetek aja gitu loh. Hadapi saya dengan ilmu, buka kamera, kita diskusi dengan baik, gitu teman-teman. Dengan cara Anda kejang begitu itu kelihatan kalau Anda terguncang. Semangat 45, semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abang? Saya orang Sulawesi juga, Bang. Iya, alhamdulillah. Saya Islam. Alhamdulillah. Iya. Di mana Ki? Tapi yang di pertanyaan saya ini sepupu saya itu masih banyak Kristen. Oh, iya. Sepupu saya gila-gila semua itu, masa Tuhannya digantung? Itu betul itu. Tuhannya digantung. Baru dipaku lagi. Iya. Kalau kita orang itu Islam, penggenapan. Tuhan, iya. itu siapanya sepuluh itu bodoh semua itu. Oh, penghuni neraka, Pak. Iya. Ya, cuma bukan itu. di sepuputa. Ini dibawa bukan di sepuputa ini. Bukan Ji. Oh, bukan Ji. Bukan Ji. Aku pikir sepuputa. Bukan. Ya, cuma begitu saja Bang Juma. Selalu berjuang saudara. demi Islam. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Suma, selamat siang Bang Suma. Selamat sore. Iya, sore Mas Ari. Apakah sandiwara? Wih, kayak lagu sandiwara ya. Iya, Mas Ari. Sandiwara cinta. Iya. Salib apa sandiwara? Kalau menurut saya Bang Suma, salib itu bukan sandiwara sama. Tapi ayatnya di mana itu? Ayatnya di mana kalau salib itu sandiwara? Kan nggak ada ayatnya. Harus kalau saya harus ada dalilnya, Jong, baru kita percaya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak dipercaya. Dalilnya mana kalau salib sandiwara? Oke, baik. Saya jawab. Dalil pertama, Yesus mengatakan di dalam Matius 27 nomor 25. Apa katanya? Biarkanlah kami dan anak-anak kami yang menanggung darah orang yang disalib ini. Yang kelima, ketika dikatakan Matius 23 nomor 36, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Yang ketiga, Matius 23 nomor 32, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Yang kelima, Lukas 11 nomor 50, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Jadi Yesus marah karena adanya penyaliban yang dilakukan terhadap nabi, terhadap orang benar, terhadap utusan Tuhan. Yesus marah sehingga Yesus mengutuk, celakalah, tidak mungkin kalian akan luput dari api neraka jahanam. Jadi penyaliban itu adalah kemurkaan bagi Elohim dan kemurkaan bagi Yesus. Salib itu adalah kecaman yang diberikan kepada mereka keturunan para penyalib berupa neraka. Penuhilah takaran. Jadi Yesus itu adalah penggenapan dari angkatan jahat. Tapi dan Kristen ini adalah buah dari angkatan jahat itu sendiri. Jadi aku mau bertanya, kalau menurut Bang Suma,
penyalipan itu karena ulah Yudas atau ulah setan? Setan. Setanlah yang menginginkan penyaliban. Sehingga ketika penyaliban itu terjadi, maka yang menang adalah setan. Jadi karena ulah setan maka Yesus itu disalib ya? Betul sekali. Wah, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Jelas. Dalilnya Jelas sekali. Dalilnya di mana kalau karena bantuan setan Yesus disalib? Oke. Dalilnya di mana coba? Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 nomor 2. Kemudian Yohanes 11 nomor 53. Itu semua berbunyi bahwasanya Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar. Dia bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Lalu iblis merasuki Yudas. Kalau tidak dirasuki Yudasnya, maka Yesusnya tidak dikhianati. Lalu kemudian imam kepala melakukan kesaksian palsu. Mahkamah agama melakukan tipu muslihat untuk menyalib Yesus. Pertanyaannya, berhasilkah tipu muslihat dan kesaksian palsu membuat Yesus tersalib? Berhasil. Berhasilkah iblis merasuki Yudas mengkhianati Yesus sehingga Yesus disalib? Berhasil. Berarti penyaliban itu adalah keberhasilan siapa? Keberhasilan iblis. Enggak begini. Bang Suma di sini keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena tujuan Yudas mengkhianati Yesus Hamasya itu karena kejahatannya, bukan karena keinginannya untuk menyalibkan Yesus. Jadi Yesus Hamasya itu disalib karena ketaatannya, karena kasihnya kepada Yahweh Elohim. Oh, di mana Yahweh menginginkan? Di mana Yahweh menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Di mana? Karena kasihnya di mana Elohim disalib? Nami emang sudah dibuatkan. Itu jurus angkatan jahat untuk melegalkan perbuatan jahat. Bang Suma dengan mengais-ngais nubuatan. Bang Suma, aku kasih tahu. Saudara Ari yang keliru. Di mana dalilnya Elohim? Yang benar, Bang Suma. Di mana dalilnya Elohim menginginkan pembunuhan, penyaliban terhadap orang benar? Begini Bang Suma, Yesus Hamasya itu tanpa keterlibatan Yudas, tanpa keterlibatan orang-orang Roma, ahli-ahli Taurat dan hukum Farisi, meskipun mereka tidak terlibat dalam penyalipan akan tetap terjadi karena itu untuk menggenapi nubuatan. Baik, sekarang saya tanya, karena salib itu Oke, saya mau tanya, salib itu untuk disalib, tujuannya kalau tujuannya misinya turun ke bumi untuk apa dia datang ke dunia? Kan misinya ke dunia ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bang Suma sangat keliru di sini. Oh, memang ternyata saudara Ari, Anda tidak akan pernah bisa diskusi, Bang. Karena Anda seperti setan yang ingin membodoh-bodohi orang dan tidak mau mendengarkan orang lain berbicara. Halo saudara Algozo. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari Islam abangku. Iya, dari Islam. Ya, dari Islam. Oke, terima kasih. Apa kabar? Baik-baik saja. Oh iya, alhamdulillah. Ini begini kan, kalau saya boleh tanya kan, saya kan. Iya, abang kenapa bang? Ya, boleh nanya nggak? Iya, Islam kenapa bang? Mau nanya apa? Jadi Nabi Muhammad
Nah, dia kan katanya tentang Yesus. Yesus itu kan Terus manusia biasa kan. Nabi Muhammad, bos. Kalau Allah itu kan nggak bisa dipikirkan kan. Dipikirkan dengan hati, hati hancur. Dilihat dengan mata, mata buta. Itu kan bahasa kan dah ada. Nggak apa pun kan nggak tahu kan. Allah itu seperti apa, siapa pun nggak tahu. Gitu. ya, abang ini mau menyampaikan kepada siapa, abang? Ke orang Kristen tadi. Muhammad. Ya. Nah, gitu kan. Seperti ini Pak, no itu. Seperti ayam aja. Ayam aja itu kan nggak punya ayam telur. Telur ayam itu kan nggak ada. Abang ini mau ngapain? Abang mau ngapa di sini? Mau ceramah atau mau marah? Nabi Muhammad, bos. Ini apa, penunggu gunung mana ini? Nabi Muhammad. Penunggu gunung ya? Kali. Iya. Gunung mana? Hah? Nabi Muhammad. Anaknya siapa ini? Ini telur apa menetas? Karena ayat ini Al-Quran. Oh, Al-Quran. Abu Alam. Oh, agamanya apa? Nabi Muhammad. Iya, agamanya apa? Wago. Udah sholat? Wes sholat. Oh, sholat. Alhamdulillah. Bisa ngaji? Sehaji. Coba ngaji, coba. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim. Kul. Huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Allahumma. Lam yalid. Walid. Walam. Salam. Yulad. Yulad. Walam. Salam. Yakul. Fakul. Lahu. Lahu. Kufuwan. Tuhan. Ahad. Ahad. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. La awawah. Oh, pintar dia. Illallah. La awawah. Wa ashhadu Salatu. anna Lana. Muhammadan Ramadan. Rasulullah. Salawah. Takbir. Nabil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Usia berapa, Yeye? 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oh, udah punya istri? Belum. Oh, belum. Iya, iya, iya. Sudah makan? Wes sabun. Makan sabun?
Makan sabun? Mahku, bos. Mahku. Oh, kena penyakit mah. Mahku. Apa itu Ya. mahku? Mahku maksudnya? Mahku. Beda dit. Ini bahasa apa ini teman-teman? Oh, di rumah sendiri. Iya. 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 Oh, sampun gitu. Oh, bahasa Jawa, orang Jawa ini. Iya. Oh, Jawa mana? Kita lah. Hah? Jawa mana? Awi. Lawi. Mana itu Lawi? Awi. Oh, ya. Ngawi. Iya. Oh, iya. Oke. Mantap sekali. Bos, ini mahku. Nah, ini yang aku nggak ngerti nih. Masku? Bos, mahku ada dit. Ada yang paham? Hah? Ini. Tapi bisa main TikTok? Bisa ya? Iya. Kaget dia. Mas. Mana? Ya. Oh, bapakku udah. Papa? Bapakku enak. Papahnya kenapa? Mahum. Oh, almarhum. Oh, sedih dia teman-teman, sedih. Jangan nangis ya, Yeye. Iya. Ibu mana ibu? Rumah. Oh, di rumah. Yeye di mana ini? Mahku. Nama Yeye. Oh, nyambung ya teman-teman ya, biasanya. Oh, almarhum juga mama. Oh, ada di rumah. Nyambung ya teman-teman. Oleh Ayu. Oleh Ayu Cici. Apa itu maksudnya? Oleh Ayu. Ayu? Awak. Iya. Maksudnya? Iya. Oh, ada kakaknya satu. Cewek. Iya. Cantik. Cantik. Cici. Oh, satu. Adik ada adik. Rumah. Oh, di rumah. Ini di mana rupanya? Di tempat kerja? Ajak chat, bos. Hah? Oh. Ulumu Aan. Ulumun Aan. Pak Yai Aan. Pak Yai Aan. Nyambung. Biasanya kalau teman kita yang kayak gini tuh nggak nyambung dia. Bu Aken. Buaken. Oh, cari kerja. Iya. Mau kerja apa? Nama aja.
Memeluk kau, tapi Tapi Yeye rajin sholat. wes Wes. Papa meninggal kapan? Oh, apa itu? Tiga tahun. Sakit, papanya sakit. Abu. Hah? Papa sakit. Iya. Oh, jadi Yeye sedih. Iya. Rindu sama papa. Rindu sama papanya. Iya. Mau ketemu papa. Bapakku waktu anak ulat cepat. Oh. Ulat Iya. cepat. Apa? Ulat obat. Oh, sholat tobat. Oh. Tapi Yeye juga kangen sama papa ya. Sering doakan papa dong berarti. Lain. Berdoa untuk papa. Iya. Oh. Papa orangnya baik kan? Yeye usia berapa tadi bilangnya ya? Umur Yeye berapa? Ya. 40. Maksudnya? Umurnya? Ulas. 13. Ulas tahun. Bapakku hidup. Oleh. Kok nyambung ya, teman-teman? Pernah sekolah Yeye? Lulus. Oh, lulus. Masya Allah. Iya. Apa lulus apa? SMP, SD? Lulus. Pondok. Pondok? Iya. Pesantren? Iya. Oh. Iya. Oh, Rualas 12 tahun. Pesantren. Oh, Allahu Akbar. Syukurlah Yeye sehat, jadi orang pintar. Amin. Ya Allah ya Karim. Cita-cita Yeye apa? Haji awan Ulat haji awan. Oh, sholat, ngaji. Ulat haji awan. Oh, naik haji, naik pesawat. Oh ya Allah ya Karim. Amin. Masya Allah. Besok Mekah. Oh, mau ke Mekah. Ya Allah, betapa mulia cita-citanya. Aminkan teman-teman. Mudah-mudahan ada pemerhati yang bisa membawanya ke tanah suci Mekah. Iya sudah lama main TikTok. Peluk aku.
Belum. Apa itu? Belum. Belum? 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 Belum. Oh, TikTok belum. Belum. Oh, polo. Pinter. Minta di polo. Iya, iya. Oh, dia ikuti aku juga. Ya Allah, baik. Baik, fall back. Kita berteman ya, yuk. Ye. Itu Yeye sendiri di sini. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Rumah. Oh, di rumah. Yeye di luar ini, di luar rumah. Bisa di spill kiri kanannya, kameranya bisa lihat. Ngerti nggak dia? Ngedang. Ngerti teman-teman, ngerti ya Allah. Paham weh. Masya Allah. Ngerti loh. Lebih pintar sahabat kita ini daripada bom-bom loh. Oh, keren. Mas. Iya. Ya. Ola Ayu. Cici. Ola Ayu. Iya. Iya. Ngabab. Ayu. Oh, pakai jilbab. Iya. Cici. Cici satu. Iya. Oh, minta dicariin istri. Iya. Mau cari istri. Belum punya istri. Mau. Iya. Oh, iya. Kalau itu sama kita, Bang. Abangmu ini juga mau. Cuman belum ada yang lamar sampai sekarang. Gimana dong? Cek. WA. Ngang mamaku. Cek ya. Cek, lu ya. Maksudnya? Oh. Enggak. Ada WA-nya mamanya gitu. Se. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi kupikir apa gitu panggil Nabi Muhammad. Ya udah ya teman-teman, kita suruh beliau rehat, istirahat atau gimana? Sedih juga ini. Kenapa mamanya tadi? Se. Mau sama Mikana mau. Wes. Oh, tadi ganti baju teman-teman. Ganti baju tadi biar nampak ganteng gitu. Iya. Ya Allah ya Karim. Sudah ada pacarnya? Iya, sudah punya pacar. Mau. Iya. Nanti ada teman saya namanya Mikana, mau. Lang. Cici. Tapi Kristen. Salah. Gak mau dia. Dia mau cari yang pakai jilbab. Orang kayak gini aja ngerti, kawan-kawan. Sahabat kita yang kayak gini aja jijik. Kaget langsung dia, aku bilang Kristen, tutup mulut langsung dia. Keren. Iya.
Tidak mau Kristen, tidak mau. Ya cari yang berjilbab. Ya siapa tahu netizen ada yang mau, silakan boleh. DM aja langsung ke beliau. Halo ya, Abu Oko. Kiai, Iya. Masya Allah, luar biasa. Syukran sahabat. Banyak yang kasih penghargaan. Yoyo, Yeye, cakep. Iya. Oh, saya dibilang kiai tadi. Itu tadi siapa? Mamaku. Mana boleh lihat mamanya? Halo mama. Lah. Pak Yai, Mbak. Kiai. Bisa ini sama dengan kalau semua bisa. Iya. 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 Kemana? Jadi macam berat. Udah ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini Ustaz semua ya. Saya Ibu. Ibu kenal juga dengan Bang Zuma? Ya Allah, saya penggemarnya. Saya suka dengerin itu. Masya Allah. Sehat Bang. Sehat. Saya manggilnya ya. Iya, makasih Ibu. Ibu sehat? Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini anak saya ini. Iya. Kok bisa nyambung sama Bang Juma ya? Saya kaget tadi. Iya. Anaknya baik. Anaknya baik. Iya. Usianya udah 36 tahun, cuma ya itu. Masya Allah. Tapi Masya Allah, beliau bisa interaksi dengan kita dengan baik. Iya, cuma ya sebagian nggak bisa nangkep ngomongnya barangkali, tapi dia seneng itu cari segala macam dicari gitu. Iya, cerdas juga beliau. Pintar. Ya ampun, ini beneran. Ya Allah, alhamdulillah, barokallah bisa ketemu sama Bang Juma langsung gitu. Senang. Ya Allah, ini lagi nggak sibuk ya. Sampai saya mau nangis ini, ya Allah. Iya Ibu, Masya Allah. Luar biasa. Ibu di mana? Di Jawa Tengah? Di Jawa Timur, Kabupaten Oh, Jawa Timur. Ngawi. Iya. Siap. Udah pernah ke Ngawi? Belum ya? Belum Ibu, belum. Iya, mudah-mudahan suatu saat ya bisa datang ya Allah, Bang Juma beneran. Kirain cuman TikTok tadi yang dilihat. Iya, saya pun kaget kok bisa-bisa masuk panggil Nabi Muhammad beliau. Iya. Nabi Muhammad katanya. Oh, dia bilangnya gitu ya, ya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ini Bang Juma lagi nggak repot ya. Sedikit lagi Bu, ada tamu nanti dikit lagi. Oh iya, semoga sehat selalu. Amin. Biar bisa itu ya ceramah terus ya Allah. Siap Ibu, makasih Ibu, makasih. Ya. Ibu juga yang panjang umur bersama Yeye. Amin ya. Amin. Iya. Ibu yang sehat. Amin ya. Ya Ibu kan cuma berdua sama Yeye? Enggak, ada satu lagi belum kerja tapi masih belum dapat kerjaan itu, habis kecelakaan tangannya kena gerinda jarinya, belum sembuh. Oh. Iya. Ya. Penggugur dosa itu. Iya. Kalau bapak masih ini?
Udah Mohon maaf, Ibu. meninggal tahun 2000 berapa ya? 17 apa ya? 2007 udah Oh. lama. Pantasan Sendiri Yoyo yang- tadi ngomong. Iya. Yaya tadi ngomong rindu sama apa kata dia. Iya, Masya kan bapaknya orang Medan. Oh, ya ya ya. Iya. Ya ya ya. Masya Ya. Allah. Iya ya Allah, alhamdulillah, benar-benar. Tadinya saya kan udah mau pergi aja, itu kirain dia ngomong sendiri apa, terus mau ke belakang, mau Bang Juma, katanya gitu, beneran. Saya bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya kayak dapat apa ya, nggak ngimpi loh, bisa ngomong langsung, ya ampun, saya tiap hari sambil masak, sambil apa dengerin itu. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah, makasih. Lihat yang mualaf kayak gitu ikut seneng. Ini depan saya kan masjid juga, depan rumah. Oh, Iya. iya iya iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah. Ibu yang sehat terus ya Bu ya. Amin amin Ye. ya. Iya tuh. Terima kasih banyak ya nyempetin waktunya ya Allah. Bang Juma. Ya Ibu, makasih. Iya. Salam sama semuanya. Semoga sehat Iya Ibu, selalu. salam. Barokah. Amin Ya, amin Pak. amin. Masya Allah. Barakallahu fiik teman-teman, Raja Bintang dan yang lainnya, Masya Allah. Yoyo ganteng, cakep. Iya. Makasih, bilang apa? Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Ya. Kami semua sayang Yeye. Amin. You Ya, Yeye. terima kasih ya. Ya, insya Allah amin ya. Ya, sholatnya, alhamdulillah sholat ya. Masya Allah, ada Pak Bom Bom lewat. Mau kemana itu dia? Allahu Iya. Akbar. Ya Allah, Masya Bang Juma bener. Apa? Bang Juma loh. Bang Juma. Sopo? Deh, Bang Juma. Bang Juma yang itu kene ngokne nanggon kae kok lho. Itu Bang Juma. Itu kayak yang enggak percaya. Dibilangin enggak percaya suaranya itu juga kok. Iya iya iya. Makasih banyak. Saya Luar terima biasa. kasih banget ya Allah, cuma doa ya. Semoga selalu sehat, panjang umur, Bang Juma ya, berkah barokah ya Allah. Iya, amin amin. Ibu mau nanya, Yeye sering main TikTok memang? Iya, kalau Yeye, cuman kayaknya itu kan dia nggak bisa bikin akun sendiri, mungkin ya ada temennya yang bikinin. Sering PK-PK gitu? Nggak tahu juga, dia kan ngeluyur terus, jarang di rumah. Oh gitu. Kalau Iya. misalnya dapat koin kayak begini, dia tahu caranya mencairkan, tahu? Justru itu nggak Tahu. tahu dia. Kayaknya temennya yang bikin, yang terima ya, yang bikin itu mungkin kan saya nggak tahu juga, dah tua nggak ngerti kayak gitu. Iya iya iya. Nanti ini aja dicairkan aja koinnya, minta dikasih ke Yeye gitu. Iya. Nggak Ini tahu ada caranya beberapa juga. teman kita. Suruh kawannya atau suruh abangnya tadi, insya Allah bisa itu. Iya. Iya, nanti dicairin kasih ke Yeye bilang. Ini ada teman-teman kita yang bersedekah kasih koin ke Yeye gitu. Oh, gitu. Nanti Tapi kan Yeye Yeye bisa nggak punya cairkan. sendiri kayaknya. Ini akunnya siapa dipakainya? Ini HP-nya Yeye, tapi dia nggak tahu pakai akunnya namanya siapa, nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu, kan temennya banyak dia. Ini akunnya bernama Yeye juga. Oh Yeye, tapi kalau dilihat pas kita main ke abangnya yang di Surabaya itu, ini Yeye itu sering terima yang kayak gitu ya. Cuman Yeye-nya kan nggak pernah nerima gitu loh.
Oh, iya iya iya. Berarti Ini bisa melalui punya siapa? ini bisa Yeye cairkan nanti uangnya Ibu. Minta aja sama temannya untuk dibantu. Atau abangnya yang tadi mungkin bisa bantu. Iya, saya coba. Iya iya iya. Boleh. Tapi kayaknya mungkin kalau yang dikirim pakai itu yang ngambil ya temennya itu kayaknya. Kan nggak ketahuan siapa orangnya. Iya, nanti ngomong aja sama kawannya Ibu. Iya. Oke, baik Ibu, kami jalankan misi kami lagi. Terima kasih banyak udah bisa silaturahmi sama Yeye. Sehat-sehat selalu. Mohon doa restu supaya program kita program kita bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana mengedukasi anak bangsa supaya menjaga akidah. Iya. Baik, makasih Bu, kami pamit Bu ya. Iya, Ya selalu Cuma. Amin, amin, makasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeye, makasih Yeye. Iya, nanti ku kasih tanya sama Mikana ya. Kok terputus sendiri? Putus sendiri teman-teman, Masya Allah. Jadi iri sama orang-orang yang tak terhitung cacat nodanya, dosanya kan gitu ya. Ada juga orang normal tapi dosanya sudah melampaui langit ketujuh. Ayo teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan, kita diskusi. Masya Allah, sahabat master, barakallah. Thank you abangku, sehat selalu, panjang umur. Silakan non muslim ajukan permintaan. Keren. Masya Allah. Ini ada banyak permintaan, tapi mohon supaya yang muslim untuk dibatalkan dulu, kita naikkan yang non muslim. Boleh ya teman-teman, dibatalkan biar saya bisa milih mana yang oten. Bismillah. Gak nyangkut. Gak nyangkut lagi. 2. Ada 17 permintaan. Masya Allah, sahabat. Pastian, barakallahu fiik. Rezekinya makin bertambah lancar, amin. Usahanya berkah, diridai oleh Allah. Begitu juga teman-teman yang lain. Sekecil apapun andil sahabat, semuanya insya Allah berkah di hadapan Allah, menjadi amal jariah. Kita naikkan satu-satu teman-teman kita. Selamat sore. Sore, selamat. Dari mana abang? Ini dari Medan bang, akun terbaru bagaikan Yesus baru lahir. Wah, mantap kali bang. Jadi yang tadinya Nabi sekarang menjadi Tuhan, bukan begitu? Iya, Tuhan jadi-jadian abang. Oh, iyalah, Tuhan jadi daging pula tuh. Benar abang. Iya. Benar. Jadi abang di Medan, di Tarutung rupanya abang ini. Betul lah bang, betul. Mantap kali bang. Udah berfoto sama papi? Manusianya itu abang. Dia, makanya aku bilang papi. Papi kan identik dengan ayah. Betul. Allahu Akbar. Jadi abang ini masjid rupanya, masjid. Manusia. Bukan masjid. Manusia. Abang masjid, bukan gereja. Manusia bang, saya. Bukan, maksudku di masjid apa di gereja? Tak mau ke gereja itu. Kami orang Batak sudah sadar itu penjajah Belanda mengasihi Kristen. Tak mau lagi. Oh gitu. Iya. Jadi kembali ke formalin. Tidak juga bang. Kita sudah muslim bang. Kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, keren.
Tapi Saatnya ngomong-ngomong orang abang, Saatnya orang Ngomong-ngomong. Batak harus tersadar kembali berhenti dalam penjajahan Belanda. jangan begitu bang. Nanti banyak pula yang marah nanti. Marah. Tak tahulah aku kalau mereka marah, takut lah bah. Orang oonnya itu kalau marah tak sadar diri itu abang dah. Baiklah kalau begitu abangku. Kita naikkan yang aslinya ya. Oke, salam sejahtera. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisanya aku semenjak aku dikasih kemarin itu gelar, dikasih marga sama keluarga di sana. Bisanya aku bicara seperti itu. Dipikirnya orang-orang itu aku nggak bisa. Bisanya aku anak angkatku ada pula tuh yang namanya perlindungan yang terakhir ini Tembunan. Pastilah aku bisa bang, karena dialeknya orang Batak sama kami orang Toraja itu mirip-mirip. Kacangan panjang dipotong-potong, bukannya menjadi kacangan pendek, tapi tetap namanya kacangan panjang. Halo, semangat siang. Ya bang, gimana bang? Iya, dari Kristen abangku. Ya Kristen, kenapa bang? Oh nggak apa-apa. Masih sering baca Bible atau jarang mungkin? Ya jarang sih, tapi sikit-sikit lah. Oke. Bisa kita diskusi atau mau apa gitu? Diskusi. Boleh diskusi, kita diskusi saja. Oke, baik. Baik. Terkait dengan penyaliban abang, Yesus mengecam bahwa Oke. Gimana? Iya. Silakan. Yesus mengecam keturunan para penyalib orang benar. Dengan Yesus mengatakan, celakalah kalian dan penuhilah takaran nenek moyangmu. Jadi orang jahat itu dihukum oleh Tuhan karena mereka telah menyalibkan orang-orang yang benar. Rupa-rupanya penyaliban itu adalah membuat mereka masuk neraka, bukan masuk surga. Gitu. Keturunan para orang-orang yang menyalib Yesus dan keturunannya. Ya. Itu bang. Jadi bukannya menyelamatkan salib itu, tapi salib itu justru membuat orang itu tidak luput dari neraka. Oh gitu ya. Iya bang. Tapi orang-orang yang penyaliban itu masuk neraka semua. Iya, dengan keturunannya. Yesus katakan itu. Yang penyaliban Yesus itu orang-orang masuk neraka semua. Betul. Yang penyaliban Yesus itu masuk neraka semua. Hah? Penyaliban Yesus. Orang yang perkara penyalib Masuk itu pengikut Yesus. Masuk surga lah. Tidak yang salib Yesus itu. Yang salib Yesus. Yang salib Yesus tidak. Coba kau berkata sama dia ini apa Muslim, tapi diskusi coba. Hai. Salam. Dia Islam. Iya, salam. Dia Islam. Yang maksud yang salib Yesus semua itu dia tidak ini. Yesus bilang ya ada yang salib Yesus itu kan cuma orang Yahudi, tapi tidak tentu dia orang masuk ke neraka. Tapi Yesus masih memberi pengampunan kepada mereka. Yesus bilang sudah selesai. Sudah selesai itu ada orang yang menyesal begitu, dia orang menyesal karena menyalibkan Yesus.
karena ada yang memberitakan Yesus itu orang baik, Yesus itu berkorban untuk orang berdosa, begitu ya kan. Jadi orang yang lain yang sudah salib Yesus itu mereka menyesal karena sudah salib Yesus itu orang benar. Orang tidak berdosa Yesus itu. Mereka bertobat lalu mereka percaya Yesus. Tidak semua masuk neraka. Tapi Yesus mengatakan bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari api neraka, kata Yesus. Penuhilah takaran nenek moyangmu gitu. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Gitu, Mbak. Datanya ada. Itu Yesus yang berkata. Yesus yang berkata, iya. Penuhilah takaran nenek moyangmu, katanya. Makanya di dalam Lukas 11 nomor 50 itu dikatakan supaya dari angkatan jahat ini, kata Yesus, dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Jadi mereka para penyalib dituntut darah semua nabi. Mereka dimintai pertanggungjawaban daripada darah nabi-nabi yang mereka tumpahkan. Ya, termasuk darah Yesus. Mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka itu. Itu ya, artinya. Bangun dia. Mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Aku jelaskan ke dia artinya gitu. Tapi adik masih terganggu nanti. Udah nanti aja lagi ya, Ibu. Kasihan. Iya, kasihan si kecil. Lucunya. Nanti aja, Bang. Nanti aja. Iya, sama-sama. Iya. Makasih. Kita turunkan. Ya Allah ya Karim, semoga anaknya bisa menjadi anak soleh. Amin. Kasihan, ibunya semangat mau dialog tapi ada si kecil, teman-teman. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, jangan gendong anak lagi. Iya, mereka adalah orang-orang baik, cuman korban doktrin, betul. Iya, mereka orang baik, suaminya baik, istrinya baik, dari senyumnya kelihatan baik. Cuman karena doktrin aja. Ada onde-onde kah? Halo, semangat sore Bang Erik. Bang Erik, ada onde-onde. Ini saya naikkan beberapa teman tapi enggak ini. Teman-teman saya yang muslim mohon untuk dibatalkan. Halo, semangat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Bang Ferry. Ya Allah Bang Juma, apa kabar? Udah lama sekali saya pengen naik Bang Juma. Ya Allah. Alhamdulillah baik Abang, baik. Saya paling suka sama Bang Juma Bang. Saya dari Jakarta tapi orang Aceh Bang. Oh, siap, Masya Allah. Kita sapa dulu abang kita ini. Halo Bang Juma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Juma, saya gimana? Gini Bang, aku banyak teman-teman itu berada dalam Kristen ya Bang ya, maaf ya. Siap. Ternyata pas aku belajar sama Bang Juma di bawah, sering ngikutin Abang Juma selama 2 tahun Bang, setahun lebih lah aku nonton Abang Juma ya. Tapi Bang, mereka pada luluh Abang, ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Juma aku nggak bisa bayangin ini Bang, luar biasa Bang. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Kita doakan mereka istiqomah. Iya. Amin. Dari banyakan dari ini sih Bang, dari Makassar teman saya. Alhamdulillah. Saya kerja di suatu bank. Ternyata mereka pas ngobrol sama kita, akhirnya dia menerima. Ya ternyata apa yang diajar mereka benar, karena mereka nggak tahu aja Bang sebenarnya. Kalau tahu sesuatu pasti, insya Allah. Insya Allah, amin.
Betul. Iya. Hanya karena terlanjur doang. Iya, tanda telanjur. Saya juga dari Aceh, Bang. Udah lama di Jakarta sih. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Makasih informasinya Bang Ferry. Terima kasih Gurunda, ya Allah. Oke, baik. Kita beri kesempatan yang lain ya Bang ya. Makasih ya Bang Ferry ya. Tetap sehat. Sukses selalu. Bang Juma juga. Siap. Mohon izin kita turunkan. Masya Allah luar biasa. Halo Bang, ada yang ingin disampaikan sebelum kita turunin? Halo Bang. Silakan. Siap. Bang Zuma. Sedikit. Siap. Saya Iya. curhat dulu Bang Zuma. Saya kan tadi scroll TikTok nih. Terus lihat akunnya Asin Lidah namanya Bang Zuma. Dari pembahasannya sangat menyesatkan Bang Zuma, menurut saya menyesatkan. Dia katanya, bahkan dia mengatakan begini, Allah loh saya setubuhi katanya. Allahu Akbar. Orang gila berarti itu Bang. Dia pasti akan ketemu dengan lawannya itu, karena dia kan di sosmed. Kecuali kalau dia di dalam kamar sendiri mengatakan itu, nggak ada yang peduli. Tapi selama dia sudah di sosmed, pasti akan ketemu neneknya itu Bang. Jadi itu saja Bang Zuma penyampaian saya. Terima kasih saudaraku, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ivan Paris. Ya, halo Bang. Dari Kristen. Bebas Bang, Krislam. Jangan kayak gitulah. KTP-nya apa? Krislam Bang. KTP. Iya, memang iya Krislam Bang. Waduh. Buka kamera kalau gitu. Nggak usah buka kamera Bang. Aduh. Agamanya Krislam. Suruh buka kamera. Nggak usah katanya. Ya udah, saya juga mengatakan nggak usah kita diskusi kalau gitu. Iya toh? Sama kan? Nah, gitulah. Apologet. Halo, selamat sore bro. Sore juga abang. Silakan buka kamera abangku. Diskusi kita. Kita diskusi ya. Baik. Silakan. Ini tema saya berupa pertanyaan, apakah salib itu adalah sebuah sandiwara? Silakan. Silakan kameranya dibuka, Bang. Baik. Ya, silakan kita diskusi ya. Baik. Dua arah ya Bang ya, dua arah ya bro ya. Iya. Ya baik. Ini terkait tema, silakan. Berarti kita bahas penyaliban ya. Betul? Oke. Baik. Iya. Bagaimana? Kita mau diskusi langsung bertanya atau seperti apa? Biar kita enak, jadi nggak usah menghujat dan sebagainya. Kalau saya silakan diskusi saja yang baik. Ya. Baik, silakan bernarasi dulu tentang kebenaran salib dalam Kristen, sehingga salib itu adalah sebuah jalan untuk selamat. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ya, pada sore ini kita berdiskusi tentang penyaliban dari versi Kristen atau Bible ya. Kalau di dalam penyaliban itu, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan pemberitaan tentang salib memang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, dari ayat itu bahwa penyaliban itu adalah ada keselamatan, dan itu adalah bukan sebuah sandiwara, tetapi itu sebuah kebenaran ya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Artinya di dalam salib itu ada keselamatan, ada ada penebusan ya, penebusan manusia. Jadi salib itu adalah merupakan titik puncak dari karya penyelamatan yang Yesus Kristus lakukan kepada manusia yang berdosa. Dalam Kolose 1:20, oleh darah salib Kristus ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Artinya salib adalah alat pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus.
Kemudian yang terakhir adalah di dalam Kolose 2 14 ayat sampai 15. Sebentar ya bro ya, saya buka Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14 sampai dengan 15. Dikatakan begini dalam Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan. Saya kira itu aja dulu penjelasan saya. Jadi salib itu adalah betul-betul kenyataan, bukan sandiwara, dan salib itu adalah puncak karya Sang Mesias untuk menyelamatkan manusia berdosa. Demikian. Silakan Bro Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait salib, di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya orang yang disalib itu adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi dan memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Jadi yang membenci Nabi Isa, dialah yang kemudian disalibkan. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel. Lalu Nabi Isa mengalami tindakan-tindakan, upaya-upaya kaumnya untuk membunuh dirinya. Sehingga Allah pencipta yang mengutusnya mengamankan beliau, mengangkat beliau ke langit, lalu menggantikan beliau dengan orang lain. Nah, setelah berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW menerima informasi atau wahyu dari Allah terkait dengan keadaan itu. Dan Allah mengancam dengan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad terhadap mereka yang para penyalib. Wa qaulihim, karena ucapan mereka, inna katanal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibkan, tetapi yang disalibkan adalah orang yang menurut mereka serupa dengan Isa alaihissalam. Sesungguhnya mereka berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa. Selalu dalam keraguan-raguan terhadap hal tersebut. Mereka benar-benar tidak mengetahui sebenarnya yang dibunuh itu siapa, kecuali mengikuti persangkaan belakang. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi mereka ragu terhadap Nabi Isa, siapa yang mereka bunuh. Mereka benar-benar tidak ada keyakinan bahwa yang mereka bunuh itu betul-betul adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap tuduhan orang-orang di luar Islam bahwa nabi yang diutus tanpa ayah itu dibunuh, disalibkan. Padahal sesungguhnya kata Allah, isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Nabi Isa diangkat, Nabi Isa diangkat ke langit untuk mensucikan dia dari tindakan-tindakan orang kafir untuk membunuh dirinya. Artinya bahwa ketika Al-Quran menarasikan salib hanya berlaku bagi orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, salib itu adalah hukuman bagi mereka yang membenci Allah dan membenci Nabi Isa. Maka kalau kita melihat di dalam kaidah saudara kami Kristen, ternyata salib itu justru dijadikan sebagai sesuatu perwujudan dari cinta pencipta langit dan bumi kepada orang-orang berdosa. Jadi orang berdosa diselamatkan dengan membunuh orang benar. Nah, inilah yang saya katakan, apakah ini sandiwara? Silakan. Baik. Terima kasih bro. Tadi saya sudah menjelaskan secara biblika bahwa penyaliban itu adalah merupakan sebuah fakta, dan di dalam penyaliban itu adalah ada penebusan dan ada penyelamatan. Itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, saya mau bertanya Juma, tadi kan Anda menjelaskan bahwa yang disalib itu adalah bukan Isa.
tetapi diserupakan. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Quran siapa yang diserupakan itu? Nah, itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya adalah di dalam Maryam 33 ditulis begini, ya. Maryam 33, saya baca ya, Bro ya. Dikatakan, "Wassalamu alai yauma ulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat 34 dikatakan di situ, di ayat 34, itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Pertanyaan saya adalah, dengan cara bagaimana Isa itu diwafatkan? Tadi dikatakan tidak disalibkan, ya kan, tetapi diangkat hidup-hidup, ya kan, ke surga. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa dikatakan di Maryam 33 dikatakan diwafatkan? Pertanyaannya, dengan cara bagaimana Isa itu wafat? Apakah dia sudah wafat lalu bangkit lalu naik ke surga, atau langsung hidup-hidup naik ke surga? Silakan Bro Juma menjelaskan. Terima kasih. Baik. Iya, saya jelaskan kepada saudara yang terakhir, pernyataan saudara. Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara terkait apa yang kepada kaumnya Bani Israel, harapan beliau adalah kiranya Allah memberikan keselamatan terhadapku saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan hidup kembali. Itu tidak ada berbicara mengenai salib, tapi itu berbicara skala prioritas sebagai makhluk manusia, yang mana hal itu adalah keadaan yang seluruh manusia mengalaminya. Lahir, wafat, setelah wafat bangkit kembali. Terbukti karena dalil itu memang tidak menjelaskan tentang salib. Nah, itu hanya dianggap penyaliban oleh saudara kami Kristen, karena ya memang orang Kristen ini mau kali Yesus itu atau Isa itu disalib. Hal ini pun terjadi kepada Nabi Yahya di dalam ayat 15 surah yang sama, yaitu surah Maryam. Wassalamu alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan pada saat Yahya dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan kembali. Kalau dipaksakan ayat 33 ini sebagai kebangkitan dari salib, berarti harus diterima juga bahwasanya Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis juga mati dan bangkit pada hari ketiga. Karena ayatnya sama, ayat Maryam 15 dengan ayat Maryam 33. Jadi itu tak ada hubungannya. Kemudian berbicara mengenai siapa yang diserupakan. Al-Quran tidak menyebutkan nama siapa yang diserupakan. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan ruang logika terhadap manusia. Islam memberikan ruang logika untuk manusia. Islam diperintahkan untuk ikra, membaca kebenaran itu. Andai saja disebutkan namanya, misalnya Isa diangkat dan digantikan oleh si bom-bom, maka tidak ada lagi ruang iman. Tidak ada ruang iman. Tidak ada lagi akal berfungsi, karena sudah jelas sekali kemudian sudah disebutkan. Dan yang hal seperti itu berarti tidak menjadi satu perselisihan dan menjadi hukuman bagi orang-orang kafir. Padahal Allah kemudian tidak menyebutkan nama itu disebabkan karena itu adalah merupakan hukuman. Wa qaulihim, kami hukum mereka sehingga mereka bimbang, sampai mereka bingung siapa sebenarnya yang disalib ini. Mereka bingung dan bimbang hingga penerusnya yang dikatakan oleh Yesus sebagai penghuni neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, para penyalib, itu kebingungan. Mereka menganggap salib itu sebagai kebenaran, menganggap salib itu sebagai sebuah jalan keselamatan, padahal Yesus sendiri mengatakan salib itu adalah jalan kebinasaan kekal di neraka jahanam. Yesus yang mengajarkan itu, bahwa salib terhadap orang benar adalah neraka bagi pelaku dan keturunannya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa salib itu adalah sebuah kebenaran atau keselamatan, maka saya mengatakan berhasillah Yesus mengatakan bahwasanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan jahat ini. Matius 23 nomor 36. Jadi dengan Anda mengakui bahwa penyaliban itu adalah jalan kebenaran, itu sama halnya dengan keturunan orang-orang Farisi yang sabar.
mengagungkan. Sorry. Lanjut. Ya, yang mengagungkan, yang memuliakan, bahkan mempercantik kuburan-kuburan orang yang mereka salib, yang nenek mereka salib, sehingga Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kalian bisa meluputkan diri kalian dari api neraka? Dan Yesus mengatakan, semua ini aku berkata kepadamu akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi menerima salib itu adalah tanda orang itu adalah angkatan jahat. Silakan. Baik. Sorry ya bro, jadi bro tidak menjawab pertanyaan saya ya. Bro menjelaskan panjang lebar, yaitu silakan ya. Tapi saya tadi bertanya, dengan cara apa Isa itu mati, ya kan? Apakah dia mati karena sakit, mati karena kelaparan, mati karena apa? Tidak ada jawaban ya. Hanya itu sebagai manusia yang biasa. Saya tanya tadi, dengan cara apa Isa itu mati? Karena dikatakan di sini, tadi saya sudah baca, diwafatkan, kan begitu ya, di dalam Maryam yang Maryam yang tadi saya kan sudah baca, Maryam yang ke-33 dan 34, kan begitu. Di situ jelas dikatakan diwafatkan, berarti dia dimatikan nih. Ulang sekali lagi ya, Maryam 33, kita lihat ya. Ya, diwafatkan beda dengan wafat. Maryam 33. Nih coba dengar Bang Juma ya, atau Bro Juma ya. Nih ulang sekali lagi ya, dikatakan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku ya. Dan terjemahan yang lain nih dikatakan diwafatkan ya. Nah artinya dia diwafatkan, dimatikan dengan cara apa? Itu tadi Bang Bro Juma belum jawab kepada saya ya. Ya, malah dikatakan meninggal seperti pada umumnya. Yang saya tanya adalah wafat karena apa? Kan begitu ya. Nah, itu kemudian. Nah, yang tadi saya juga bertanya, kalau memang dikatakan di dalam An-Nisa 157 ya, An-Nisa 157 jelas dikatakan di situ ya kan, diserupakan ya kan. Nah, yang diserupakan ini siapa? Harusnya kan memang Allah Maha Tahu, Maha segalanya, harusnya ada namanya di situ. Ya kan, membuat sebuah premis, oh itu tidak Isa, itu bukan Isa, diserupakan. Harus ada dong namanya, ya kan? Sama seperti saya katakan, mohon maaf ya Juma. Oh, Bro Juma itu tidak korupsi, yang korupsi si A. Kan harus ada namanya. Jadi iya, minta tolong dijawab, yang diserupakan dengan Isa itu siapa? Dijawab dari Quran, jangan dijawab dari kitab lain, ya kan? Kalau kami yang disalib itu jelas-jelas tadi saya sudah buktikan Yesus Kristus disalib. Nah, kalau katanya Quran itu kitab penyempurna, harusnya jelas yang disalib itu disebutkan namanya, entah si apa, si A, si B, si C. Jadi itu bro, tolong dijawab. Kemudian yang kedua tadi, dengan cara apa Isa itu mati? Coba dijawab dulu kepada kami. Ya, ada 5.000 penonton ini, ya, supaya jelas. Ya, jadi kitab penyempurna itu betul-betul menyempurnakan. Jangan mengklaim sesuatu tapi tidak ada solusi, tidak ada jawaban yang diberikan. Kalau begitu itu bukan penyempurna namanya. Ya, silakan bro, saya kasih kesempatan Anda menjawab. Apa? Anda yang kasih kesempatan ke saya? Ini memang kesempatan jawab saya. Dong. Jangan ini. Ya saya kasih Anda sekarang jawab, bro. Siapa yang disalib? Kemudian dengan cara apa Isa mati? Silakan. Oke, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia, belum wafat, dalam arti kata belum mengalami maut, sebagaimana Al-Quran menjelaskan, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Nabi Isa alaihissalam sampai detik ini belum mengalami maut, belum mengalami kematian. Anda mencoba untuk mengambil Al-Quran, menjadikan kemudian bahan seperti Anda mengambil kitabnya Yahudi, mengambilkan bahan untuk legalitas penyaliban. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu tidak berbicara mengenai penyaliban, titik.
Dipahami itu dulu. Dipahami itu dulu. Jangan Anda menganggap bahwasanya itu penyaliban, itu nggak ada hubungannya. Bukan penyaliban yang dibahas di sana. Oke, itu yang pertama. Kemudian ketika Anda bertanya diserupakan dengan siapa, Anda coba baca dalil itu. Diserupakan bagi mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang menyalib. Siapa yang tahu? Siapa yang diserupakan di sana? Mereka, karena biji mata mereka yang melihatnya. Tangan mereka yang menyalibnya. Tangan mereka yang menggantungnya, bukan matanya Bang Suma, bukan tangannya, tangannya Bang Suma yang mengangkat. Jadi jangan tanya ke saya, tanya kepada yang menyalib. Bagaimana solusinya tanya kepada yang menyalib? Baca Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Tanya tuh, rupa siapa? Nanti Anda jawab itu ya. Dalam rupa siapa Yesus muncul? Karena di situ dikatakan dalam rupa yang lain. Anda yang punya tugas itu. Jadi ketika Al-Quran menarasikan walakin syubbihalahum, hum di situ merujuk kepada mereka yang menyalib. Jadi yang tahu rupa siapa yang menyalib, tanya Markus. Semoga Anda paham. Oke? Jangan tanya kepada kami, karena bukan kami yang menyalib. Agar Anda paham di situ. Kemudian Al-Quran datang menarasikan bahwa salib itu adalah hukuman. Kitabnya Yahudi juga mengatakan salib itu adalah hukuman. Yesus juga mengatakan salib itu adalah hukuman. Lalu kenapa Kristen menganggap salib itu adalah kemenangan? Dari mana datanya? Apakah dari Elohim? Satu, apakah dari Yesus? Salib adalah kemenangan. Anda jawab. Dan ingat, Markus 16:12, di situ penulis Bible mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya balikkan kepada Anda. Rupa siapa? Silakan. Baik. Jadi ternyata Juma ini bohong ya teman-teman ya. Dia menyangkali Qur'annya. Ya. Ternyata dia tidak bisa menjelaskan malah justru dia kesana kemari. An-Nisa sudah jelas-jelas menuliskan ya, itu sudah tidak bisa dibantah ya, diserupakan. Tetapi katanya kita penyempurna, Tuhan yang Maha Kuasa justru tidak tahu siapa yang disalib. Ini kan apaan ini? Ini hanya klaim narasi-narasi kosong yang tidak memberikan fakta yang benar. Ya, di dalam An-Nisa tadi sudah jelas ditulis diserupakan. Nah, kalau memang Allah itu tidak menerima Isa disalib atau yang diserupakan, buktikan dong. Kalau hanya klaim-klaim ngomong A B C D, ya saya juga bisa. Tetapi kan katanya Tuhan itu di mana? Yang disalib saja dia tidak tahu. Itu dulu. Yang kemudian Anda bohong. Ya, Anda bilang Isa tidak mati. Di sini surat Maryam jelas-jelas, bro. Aduh, gimana sih? Ya, kok begini amat jawaban Anda? Maryam itu sudah jelas-jelas Maryam 33. Ulang sekali lagi ya, Maryam 33 nih. Kok bilang tidak mati? Ini gimana sih? Ya. Makanya Anda harus tunjukkan kepada saya data ini. Instruksi sebentar, dulu, jangan potong dulu, belum selesai. Belum selesai. Jangan interupsi, jangan interupsi. Ini waktu saya ngomong, kamu jangan potong. Jangan potong, kamu ini waktu saya. 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 Saya tidak mengatakan di situ tidak mati. Kau bilang tidak mati. Sampai sekarang Isa tidak mati, kau bilang. Iya memang. Waktu saya ini. Waktu saya. Waktu saya ini. Diam dulu. Waktu saya. Kamu mengatakan Isa tidak mati, berarti kau menyangkal firman Allah. Dikatakan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Isa kau bilang tidak mati.
Kau bilang hidup. Ayat ini bagaimana pertanggungjawabannya? Di sini hari wafatku, dia sudah mati. Pertanyaan saya tadi tidak kau jawab. Matinya dengan apa? Matinya apa karena kelaparan? Matinya karena apa? Kamu nggak jawab, malah kamu lari ke Markus. Pertanyaan saya adalah kitab Anda yang klaim-klaim. Buktikan dong. Kalau kitab yang belum selesai, saya ngomong dulu. Tadi aku diam loh. Ya, katanya debat jago, profesional. Ya, ikuti dong. Jadi janganlah buat framing yang melawan Quran. Makanya saya sekarang ini tahu kalian Islam melawan Quran Anda. Dikatakan dalam Maryam 33 bahwa Isa itu sudah wafat. Malah kau bilang tidak wafat, tidak mati. Ini Quran apa ini? Ini ayat apa? Makanya cuma belajar bro yang bagus, ya. Belajar yang bagus. Belum selesai saya ngomong, saya lama-lamain dulu. Saya masih ngomong, jangan dipotong. Anda nanti kau turun ngomong. kalau begitu. Bodoh. Kalah dia. Saya. Ini kumal saya, ngapain kau yang ngatur? Bodoh. Kau nggak mau berhenti bicara. Sudah kukatakan surah Maryam ayat 33 itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Itu berbicara mengenai keadaan seluruh manusia. Ada masa lahir, ada masa wafat, ada masa bangkit. Kamu yang melarikan ke penyaliban, itu namanya bahlul. Habis itu kamu mau berceramah di sini. Hei, itu melasa. Orang gila. Maryam 33 itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Sayangnya Anda itu mau mau ngatur di sini. Mengatur. Saya instruksi masa nggak dihargai, ini kok malah saya sendiri. Instruksi itu artinya ada sesuatu yang Anda lakukan tidak sesuai dengan pernyataan saya. Izinkan saya instruksi. Anda mengalami, Anda melakukan satu tipuan. Begitu loh. Al-Quran surah Maryam ayat 33 tidak berbicara mengenai penyaliban, titik. Surah Maryam ayat 33 itu berbicara mengenai keadaan seluruh manusia. Dengan cara apa kemudian Nabi Isa meninggal dunia? Ya dengan cara dicabut nyawanya. Kapan itu? Pada saat ia datang untuk yang kedua kalinya. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Pada saat yang kedua kalinya dia datang, dia membawa tanda-tanda hari kiamat. Matilah dia di situ. Semua manusia mati. Itulah yang dikatakan. Nah, setelah mati, wafat, bangkit lagi nanti di yaumul hisab. Itu maksudnya. Cuman karena ilmumu cetek, nggak ada ilmu sama sekali. Kau cuman modal koar doang, nggak ada ilmu. Pahami itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Itu berbicara mengenai masa di mana dia dilahirkan sudah lewat. Nanti ada masa dia wafat nanti, tapi bukan penyaliban. Kau memanainya penyaliban, udah dijelaskan kau nggak mau. Habis itu kau ingin menggurui saya, nenekmu kiper. Sudah set. Kalau Anda mengatakan berarti katanya lu Al-Quran itu penyempurna. Memang Al-Quran mengatakan apa? Mereka berselisih paham. Mereka kemudian tidak mengerti siapa yang mereka salibkan. Mereka hanya benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya mereka bunuh, kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Itulah Al-Quran itu lengkap. Mereka ragu-ragu, mereka berselisih paham. Berselisih paham gak antara Kristen dengan Yahudi sampai hari ini? Berselisih paham tentang Yesus. Berselisih paham. Malah tertulis 25 berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan masih hidup, tapi Paulus mengatakan masih ada yang mengatakan dia sudah mati, tapi Paulus mengatakan dia sudah mati, masih hidup. Berselisih paham. Terus kemudian diserupakan Markus 16:12 dalam rupa yang lain, diserupakan. Kamu aja yang sok tahu, sok ngatur. Kau yang tamu, kau yang sok ngatur. Kau datang dengan emosimu. Harusnya kau datang baik-baik. Kalau kau berilmu, saya hargai.
Kalau kau berilmu, saya sangat menghargai orang yang berilmu. Tapi sayangnya kau emosian, kau datang emosi, kau sok mengatur di komalnya orang. Diskusi itu kalau kita tamu, kita baik-baik aja. Saya interupsi. Kenapa saya interupsi? Karena kau sudah melakukan penipuan. Kau menipu dengan mengatakan bahwa saya tidak mengatakan di situ dia wafat. Saya mengatakan dia belum wafat sampai hari ini. Kau dengar pun itu. Kau dengar kok itu. Tapi kau framing. Makanya saya mau luruskan, kau nggak mau. Itu namanya dongok, bahlul. Cobalah, ya, kalau diskusi itu, kalau kita diajak diskusi baik-baik, kita baik-baik diskusinya. Gitu loh. Halo, semangat sore. Mau tebus mah. Halo. Kemarin. Halo. Iya, momen tinggal sebegitu ya ini mah. Tadi nama akunnya apa ya, Bapak itu ya? Naik lagi, Bang. Tapi ingat ya, tolong pahami setiap kata yang saya ucapkan. Ya, tolong pahami. Jangan memframing, ku bilang. Tidak ada saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal. Meninggal dia, cuman belum. Dan ayat itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Kenapa ayat itu tidak berbicara mengenai penyaliban? Kan sudah jelas ayat yang lain, dia tidak menyalib. Berarti bukan dia yang wafat di situ. Lucu. Wa ma qatalu wa ma salabu, berarti tidak disalib. Berarti Maryam ayat 33 bukan berbicara mengenai salib. Sudahlah, kitabnya Yahudi diambil, kitabnya Islam juga mau diambil, dipretelin seenak perutnya. Dan dijelaskan tidak mau paham. Naik lagi Bung, naik lagi. Siapa namanya tadi tuh? Naik lagi. Cuman kalau didengarkan, kalau orang lagi berdiskusi, cara berdiskusi baik itu sebisa mungkin kamu selami kata per kata lawan diskusimu supaya kamu paham. Jangan pura-pura nggak paham. Ya Allah ya Karim, saya seribet apapun kalian berargumentasi, bernarasi depanku, saya berupaya untuk nangkap pesan itu. Ini kok saya udah sampaikan tapi kok nggak nangkap, sengaja nggak nangkap gitu loh. Halo, assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam, silakan Abang. Saya dari Muslim Abang Juma. Siap. Iya, saya pengen ngefans sama Bang Juma, kayaknya seru gitu loh. Iya Bang, iya Bang. Moga sehat selalu Abang Juma, semangat. Makasih Bang, makasih. Iya, cuman mau menyemangati aja Bang Juma. Iya. Makasih abangku. Ya, semangat selalu. Siap. Anda lihat saya berapi-api. Iya. Waktunya saya semua. Keren pokoknya keren. Iya Bang, kasih. Oke, terima kasih, cuman hanya itu aja yang saya ngefans aja gitu. Iya Bang. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Izin Bang Juma, itu yang apologet tadi itu si CP itu Bang Juma ya, si Chris, si penghujat itu, nggak usah diladenin Bang Juma, saya tahu dia itu, CP itu, masa? si CP si Chris, tapi si suaranya penghujat beda itu. loh. Masa iya, aku tahu loh Bang Juma, semua akun-akun si penghujat itu, CP itu. Si Chris, pasti tahu Bang Juma itu, pernah dia kemarin debat sama Bang Juma. Penghujat kalau si Chris memang Iya. Yaudah ya Bang Juma ya, makasih Bang Juma ya. Cuman kasih tahu itu aja Bang Juma. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, gaspol terus Bang Juma. Gaspol, tapi Ya, kalau lawan gaspol kita terus. enggak. Siap Bang, siap. Jangan kasih kendor. Baik. Itu aja Bang Juma. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Halo, semangat sore. Selamat sore. Boleh saya tanya Zuma? Buka kamera, silakan. Ya, atas autoriti apa kau kata kitab Yahudi bukan milik Kristen? Lucu pertanyaan apa ini? Iya.
Kamu selalu bilang kitab Yahudi bukan milik Kristen. Atas Ya, memang otoriti bukan. apa? Memang Atas bukan. otoriti apa? Al-Quranul Karim menjelaskan Dalangan 33, Ulangan 5, Mazmur 147, Yeremia 31, 31 sampai 34. Mau kayak mana lagi? Ulangan Di mana 28, itu satu mengatakan perikop. kitab Yahudi bukan milik Kristen? Nah, di situ dikatakan adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Murid-murid Yesus adalah Yahudi. Murid-murid Yesus yang saya tanya Kristen, tuyul. Petrus adalah Kristen. Saya tidak tanya Petrus, yang saya tanya Kristen, laknatullah alaih. Itu yang kutanya. Petrus Yahudi Petrus. kan? Petrus tidak pernah mengajarkan Kristen. Petrus yang Anda maksud mengaku diri mungkin, dia ya Kristen. yang Anda maksud mungkin buku Petrus ya. Ya, Petrus Itu. mengaku dirinya Kristen dan dia salah. seorang Yahudi. Buku Petrus itu bukan tulisan murid Yesus. Anda salah. Oh, atas otoriti apa kau kata begitu? Sekarang Anda mengatakan itu tulisan murid Yesus karena nama bukunya adalah Petrus gitu. Hah? Ya, jadi bukan Petrus yang menulis. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana di buku Petrus bahwa Petrus yang menulis. Oke, dengar dulu. Sabar. Ya, silakan. Kau kenal Rabi Rambam? Silakan. Aduh, Rabi Rambam. Sabar. Enggak ada, sabar. Enggak ada. Kau tunjukkan di dalam buku Petrus Rabi bahwa buku Rambam Petrus itu dituliskan mengatakan oleh kitab Petrus. Tak malu kau mengklaim kitabnya orang. Malu dong. Harusnya kau malu dong. Kitabnya Yahudi itu ya milik kepunyaan Yahudi, bukan punyamu. Malu dong. Malu. Saat, aduh, harus pasang AC di sini, panas sekali. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas bang, panas. Tempat sini panas. AC-nya belum terpasang. Mati AC-nya. Bukan mati, belum terpasang. Tadinya kita pikir nggak usah pakai AC karena di gunung kan. Taunya bangunan baru ini panas juga bang. Iya. Terima kasih Pak. Pertama ini sudah diperkenankan masuk ke sini Bang Zuma dan rekan-rekannya. Siap. Karena saya pingin nanya ke saudara-saudara yang Kristiani gitu kan, nggak pernah bisa masuk nggak. Saya itu bingung dengan pernyataan mereka itu. Yang satu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yang satu mengatakan YHWH YHWH itu Tuhan. Yang satu mengatakan YHWH itu bukan Tuhan. Sebenarnya Tuhannya saudara Kristiani itu yang mana sih yang benernya? Aku kok bingung dengarnya. Yang keluar dari kubur bang. Itu Tuhan mereka yang bangkit dari kubur. Halo teman-teman. Iya, yang bangkit dari kubur itulah sembahan mereka. Al-Quranul Karim menjelaskan itu. Lalu juga Bang Juma sehat selalu ya bang. Orang tadi itu botol banget bang, kan pernah debat dulu sama yang mak-mak itu bang, dulu ya berdua mereka. Iya. Saya juga pernah berdebat sama orang tadi. Ya, sering. Sama yang sering. Satu lagi tuh siapa tuh bang? Yang satu lagi yang cewek, yang perempuan tuh, ibu-ibu, mama, siapa tuh? Kejang-kejang. Kejang-kejang. Berdua. Benar nih. Bukan. Iya. Bukan bang, dia bukan berdebat, tapi pernah sama yang apologet 2 tadi tuh. Kan mereka kejang botol kan sudah jelas di situ. Pada hari Nabi Isa dibangkitkan gitu, itu udah jelas itu Nabi Isa tidak mati gitu kan. Itulah botolnya mereka itu, botol tuh. Siap. Enggak, masalahnya kalau mereka mau berdiskusi dengan baik sih, saya ladenin selama otak mereka itu bisa berfungsi. Cuman saya pada saat mau interupsi,
dia seakan-akan yang tuan rumah, seakan-akan saya tamu di sini. Betul bang, mereka itu kalau nggak nipu nggak bakalan maju bang. Enak aja dia mau kayak penjajah gitu, kayak Belanda. Nipu-nipu bang, saya juga sama si Oki kemarin ya. Waktu saya debat sama Oki tuh kan, dia kan katanya nggak boleh mengeluarkan data dari video, dia sendiri mengeluarkan video gitu. Iya bang, biasalah itu. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi yang ingin disampaikan yang baru naik, silakan saudara Cepeti dengan Den Abdi. Gimana abang-abangku? Masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Ya, saya senang aja nih dengar ada apologet gitu. Siap. Dulu sebelum ada Bang Juma, mungkin saya senang Zakir Naik, Ahmad gitu. Ya Masya Allah. Kadang suka banyak pertanyaan juga saya nih. Iya. Iya bang. Ada lagi? Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kencana Mustika, Bang Juma. Alhamdulillah Bang Juma, semenjak Bang Juma mengadakan room begini, selama ini saya Islam, saya nggak tahu Kristen. Ternyata Bang Juma dengan mengetahui adanya agama Kristen ini bagaimana menambah keimanan. Masya Allah, mudah-mudahan Bang Juma menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam dan menjadi asbab ridho Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya Bang Juma ya, sebagai penyemangat, batang pisang tumbuh berjantung, buahnya masa enak dimakan, biar dicincang, biar dipancung, agama Islam tidak dikumandangkan. Allahu Akbar. Itu Muslim jangan naik dulu lah, turun aja, jangan ganggu Bang Zuma ya. Bang Zuma lagi kamal sama Kristen, tolonglah. Saya pamit jangan naik dulu. Enggak bang. Astagfirullahaladzim. Muslim begini ya, kita mesti sekali-sekali silaturahmi antara umat Islam. Iya, Islam jangan naik dulu lah. Tahu semua itu ada Bang Zuma, cuma jangan naik dulu. Oke, saya turun Bang Juma ya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Ibu semuanya, teman-teman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore. Bang Suma, ini ada pertanyaan Bang Suma. Dari mana Bang? Bang Kristen? Suma lupa ya, yang kemarin. Dari Semarang Bang. Iya. Oh siap. Iya, pertanyaannya Bang. Siap. Perdebatan antara Tuhan, karena kita orang Jawa Bang, kalau nyebut Gusti Allah itu kan Gusti toh. Kalau Gusti itu apa ya? Di Jawa itu kan Gusti Pangeran, Raja. Tapi kita tetap menggunakan Gusti. Jadi arti kata Tuhan itu gimana Bang Suma? Menurut Bang Suma ini? Kalau saya sendiri Bang, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya, kalau kita berbicara mengenai kata Tuhan itu bisa juga kita arahkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu bisa kita arahkan kepada Tuhan, dan tapi Tuhan itu tidak bisa diarahkan kepada Tuhan. Itu rasa bahasa Indonesia. Contoh, Tuan Jokowi itu nggak bisa Tuhan Jokowi, itu nggak bisa. Tetapi ketika kita berbicara mengenai Tuhan itu penguasa atau sang pemilik, itu bisa dinisbahkan kepada pencipta langit dan bumi. Tuhan memiliki alam semesta ini, si pemilik alam semesta. Itu rasa bahasa Indonesia. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan itu dalam bahasa kita itu identik dengan manusia. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan, itu adalah pencipta langit dan bumi. Seperti contoh yang tadi, Tuhan Zuma itu nggak mungkin. Kalau dia mengatakan Tuhan Zuma, artinya maknanya adalah Tuhan yang disembah oleh Zuma. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan Zuma, berarti saya. Seperti itu Bang. Nah, kesalahan yang terjadi ketika dua kata ini digunakan secara di luar makna yang sesungguhnya.
Contoh, kepada Yesus disebut Tuhan. Nah, Tuhan ini tidak bisa dinisbahkan kepada Yesus karena Yesus manusia. Kalau Tuhan Yesus, betul, kurios, maran, boleh dalam bahasa Aram. Maran, kurios dalam bahasa Yunani, boleh. Tapi kalau dikatakan dia adalah Eloah atau Elohim dalam makna kata yang sesungguhnya, itu nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Jadi itu bagi kami Tuhan dan Tuhan, pemaknaannya seperti itu. Saya kira begitu, saudara. Wong Deso, di tempat saya sudah mau maghrib. Nanti saya berharap yang pakai baju kuning semalam ini ya. Bukan yang kemarin, Bang. Saya, Bang. Oh, sorry. Sorry, not open kamera. Oke. Sorry. Nanti ada sesuatu baik. yang janggal soalnya. Oke, Bang, ya, Bang. Terima kasih, Bang. Baik. Baik, saudara. Nanti aja saya siapin literatur dulu. Baik. Boleh, Bang. Boleh. Silakan. Iya, Bang. Teman-teman, Makasih, Bang. iya, makasih Wong Deso, silakan. Oke, baik. Teman-teman, kita izin pamit dulu ya. Di tempat kita maghrib, habis isya kita lanjut lagi. Mohon maaf ketika mengecewakan sahabat-sahabat semua, karena tadi saya tidak bisa melanjutkan diskusi dengan apologet 2. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana angkuhnya dia ingin menggurui kita yang paham Al-Quran ini, sedangkan dia hanya modal terjemahan. Tapi insya Allah ada masa di mana dia akan bertemu lagi dengan saya. Bila mana sedikit aja dia ingin menurunkan egonya dalam berdiskusi, insya Allah kita hadapi. Tidak ada yang berat. Selama Al-Quran yang dia pertanyakan tadi yang berat. Yang datang melengkapi itu yang dilengkapi justru itulah yang dilengkapi. Bahwa Allah membiarkan mereka. Apa makna? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Apa maknanya? Allah membalas tipu daya mereka dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Maknanya apa? Allah membiarkan mereka bingung sampai detik ini, sampai hari kiamat. Sebenarnya pertanyaan itu apa? Mereka ingin tahu. Mereka bertanya seperti itu karena mereka ragu. Sebenarnya benar nggak sih yang disalib ini adalah Yesus anak Maria? Benar nggak sih? Benar nggak? Sebenarnya itu dasar pijakannya kenapa mereka mendesak Quran untuk menjawab. Tapi tidak, Allah mengatakan no. Saya balas makar kalian dengan cara apa? Membuat kalian kemudian terguncang, membuat kalian bingung, bimbang di atas kesalahan kalian. Dan itu dikatakan betul kan? Yesus pun mengatakan 2 kali lebih jahat orang neraka. Ngapain orang neraka diberikan ilmu? Kata Yesus, jangan kuberikan barang kudus, jangan kuberikan mutiara. Allah juga begitu. Allah tidak mau memberikan pengetahuan itu kepada mereka. Bagi Islam final, apa finalnya? Inni mutawafik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Final kita. Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa diangkat oleh Allah dan dibersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Final kan? Final. EGP dengan yang menggantikan dia. Nah, di situ bebannya di mereka. Mereka bingung siapa sebenarnya yang disalib. Kenapa demikian? Karena Paulus sendiri mengatakan yang datang padaku bukan manusia. Anak Maria adalah manusia. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku memakai nama Yesus. Coba, memakai namaku. Yang disembah mereka adalah Yesus. Yesus mengatakan agar waspada kepada nama itu. Karena akan datang memakai nama itu. Penyesat datang memakai nama itu. Mereka sembah nama itu. Jadi sebenarnya mereka bingung. Itulah kenapa Al-Quran dikatakan menyempurnakan, yaitu Anda disempurnakan kebingungannya. Saya belum masuk secara mendetail pembahasan tentang Matius 23 tentang tema ini. Belum. Matius 23, Lukas 11 saya belum masuk ke situ. Matius 27 saya belum masuk. Saya belum. Saya masih mencari orang-orang yang bisa main logika dengan saya berdasarkan dalil. Kita lihat, tapi sudah ada berapa bunga-bunganya yang kemarin, termasuk anak-anak kita yang kemarin itu, anak muda itu, siapa namanya? Saya udah bilang bahwasanya bagaimana penyaliban itu kemenangan bagi siapa. Itu sudah jujur tuh. Nah, sebenarnya tujuan tema ini itu, kita mau menyadarkan kepada mereka salib itu kemenangan buat siapa. Dengan kita mengambil data-data pernyataan-pernyataan Yesus, kecaman-kecaman Yesus. Cuman belum maksimal karena belum ada yang bisa mumpuni. Yang tadi itu sebenarnya saya berharap dia bisa, tapi ternyata dia lebih pamer kebotolan dan kebohongannya. Ya betul, Yakobus benar.
Oke teman-teman sekalian, saya kira begitu untuk sementara. Sebentar habis Isya kita jumpa lagi dengan tema yang masih sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan amal jariah di sisi Allah. Teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, kalian sehat, panjang umur, dimudahkan seluruh urusannya dan hatinya selalu bahagia bersama keluarga. Amin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Coba saya buat dulu. Udah azan teman-teman, saya lagi di gunung nih. Kedengaran nggak suara azan? Panas di sini teman-teman, panas. Aduh, jadi nggak nyaman. Kirain dingin kalau malam, sore. Mungkin karena mau masuk kemarau ya teman-teman ya. Panas jadinya. Oke, udah ditutup juga. Oke, bye. Jangan lupa sholat maghrib ya teman-teman. Aku lagi di gunung teman-teman. Ini bangunan baru, belum ada AC-nya jadinya panas. Siapa tahu ada yang mau datang sini kipas-kipas saya. Hai Bang Suma. Dingin. Ada yang mau jadi tukang kipas gak? Kesinilah. Dah, makasih ya. Bentar lagi kita jumpa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.